Update chapter terbaru secepatnya. Hari itu, ketika dia menerobos dan mencapai kultivasi tingkat ke-7, ketika dia kembali ke alam Nisen untuk bersatu kembali dengan orang tua dan istrinya, kedua anaknya, Duan Niantian dan Duan Siling, sedang berkeliaran di luar. Kemudian, mereka menunggu sampai mereka kembali, dan akhirnya mengikutinya ke tanah peninggalan para dewa. Mereka juga yang pertama kali meminta untuk keluar. Sebagai anak-anaknya, mereka menganggapnya sebagai idola, terutama setelah mengetahui bahwa Nisen Realm Duan Lingtian, yang diumumkan dalam teks Tiandao adalah ayah mereka seperti darah ayam. Mereka semua ingin berjalan di jalan legendaris dan membuktikan kepada dunia bahwa ayah harimau tidak memiliki anak anjing, dan ayah harimau tidak memiliki anak perempuan anjing. Ngomong-ngomong, alasan istri-istrinya ingin meraup untung di masa depan adalah karena pengaruh kedua pemuda itu, dan mereka semua merasa tidak bisa dibandingkan dengan generasi muda. Untuk sementara, itu membuatnya menjadi pria kesepian. Tentu saja, mereka semua berada di tanah baru para dewa yang telah diubah menjadi dunia kecil di dalam tubuhnya. Jika dia ingin bertemu dengan mereka, dia dapat melakukannya kapan saja, jadi mereka boleh pergi. Selama mereka bahagia, ayah, apakah Siling meminta bantuanmu? Duan Lingtian tidak pernah menyangka bahwa kata-kata pertama putranya Duan Niantian akan menjadi seperti ini ketika avatar hukum waktunya tiba di tempat kejadian untuk pertama kalinya. Bocah ini, apakah dia masih bersaing dengan saudara perempuannya? Tidak, Duan Lingtian tidak peduli apakah akan memukul anak ini atau tidak, karena dia telah mendengar bahwa pada tahun-tahun ketika dia tidak ada, dia adalah anak yang paling gelisah, dan dia telah mengalami hidup dan mati beberapa kali. Adapun alasan mengapa dia melakukan ini, ibunya sendiri Li Fei juga memberitahu Duan Lingtian bahwa dia tidak berdamai dengan kekuatan yang lebih rendah dari saudara perempuannya. Berbicara tentang putrinya Duan Siling, di bawah pengaturan tuannya Feng Qingyang, dia mengalami pembaptisan hukum waktu, sehingga dia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum waktu. Dalam hal kultivasi, putranya tidak lebih lemah dari putrinya, tetapi dalam hal pemahaman hukum jauh lebih buruk. Tidak ada. Mendengar perkataan ayahnya, Duan Niantian tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di wajahnya. Sekarang Duan Niantian sudah dewasa, dengan sosok tinggi dan lurus, alis pedang dan mata bintang, antara 6 atau 7 titik alisnya mirip dengan Duan Lingtian, dan sisanya mirip dengan ibunya Li Fei. Siapa kamu? Melihat penampilan aneh pemuda berpakaian ungu itu, beberapa orang mengepung dan membunuh Duan Niantian, wajah mereka berubah, dan mata mereka menunjukkan ketakutan, karena mereka tidak tahu bagaimana pihak lain muncul. Maksudnya itu apa? Artinya kekuatan lawan kemungkinan besar jauh di atas mereka. Apakah kamu tidak mendengar dia memanggilku? Duan Lingtian melirik mereka dengan ringan, mengangkat tangannya dengan santai, kehampaan bergetar, gerakan mereka membeku, mulut mereka yang tidak menutup pada waktunya sepertinya tidak bisa menutup lagi. Kemudian, beberapa tubuh orang bergetar, dan mereka menua dengan cepat terlihat dengan mata telanjang. Orang parubaya berubah menjadi orang tua, dan orang tua berubah menjadi mumi. Pada saat berikutnya, mumi itu berubah menjadi debu dan berserakan, dan lelaki tua itu juga mengalami perubahan mumi dan debu yang kedua, dan menghilang dalam asap. Di bawah restu dari hukum waktu yang mendominasi, beberapa orang yang masih hidup dengan cepat menua dan bahkan mati, berubah menjadi debu di sungai waktu yang panjang. Di bawah hukum waktu Duan Lingtian, yang disebut kehidupan abadi. Tampaknya telah menjadi lelucon. Tentu, Duan Lingtian dapat mencapai langkah ini, yang terpenting karena kekuatan beberapa orang jauh lebih buruk darinya. Jika itu adalah Seon, bahkan jika itu hanya bagian bawah dari level pertama Seon, dia tidak akan dapat melakukan langkah ini. Hukum waktu. Melihat serangan ayahnya, wajah Duan Niantian menjadi semakin pahit. Dia tahu bahwa ayahnya adalah yang terbaik dalam hukum ruang, tetapi sekarang dia sengaja menggunakan hukum waktu. Apakah ini dimaksudkan untuk mengingatkannya bahwa dia tidak mungkin cocok dengan saudara perempuannya? Lagi pula, apa yang adiknya kuasai adalah hukum waktu. Itu juga karena Duan Lingtian tidak tahu apa yang dipikirkan putranya sekarang, kalau tidak dia pasti akan menendangnya di tempat. Dia adalah avatar dari hukum waktu selain hukum waktu, hukum apa yang bisa dia gunakan. Aku tahu kamu sangat kuat, kamu selalu ingin membandingkan dengan kakakmu. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan putranya sekarang, Duan Lingtian jelas tentang keinginannya untuk membandingkan dirinya dengan putrinya, tapi yang ingin saya katakan adalah, jangan rendahkan wawasan Anda. Untuk membandingkan, bandingkan saja dengan ayahmu dan aku.
Dibandingkan dengan kakakmu, kemampuan dan pria seperti apa kamu? Pencapaian saudarimu dalam hukum waktu adalah karena kebetulan. Sekarang setelah kamu memiliki ketuhanan tertinggi yang kuberikan padamu, cepat atau lambat kamu akan dapat menyusulnya dalam hukum. Kesenjangan antara kamu hanya akan menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Dalam perjalanan kultivasi, yang paling tabu adalah cepat dalam satu disiplin, dan mantap adalah jalan raja. Adapun Duan Yantian, tidak apa-apa mendengar kata-kata ayahnya sebelumnya, tetapi ketika dia mendengar kalimat terakhir, matanya menjadi aneh. Stabil, ayahnya, berapa umurnya sekarang, berdiri di atas sekelompok barang antik tua. Sejauh yang dia ketahui, apakah dia malu untuk menyebut, mantap dan mantap? Oke, kamu bisa melanjutkan latihanmu, aku akan pergi menemui kakakmu. Melihat tatapan aneh putranya, Duan Lingtian melambaikan tangannya dengan tidak sabar, lalu merasakan posisi putrinya Duan Siling, dan berlalu. Ketika dia menemukan putrinya, Duan Lingtian menemukan bahwa dia sedang berkultivasi di sebuah penginapan di kota, lingkungannya sunyi dan tidak ada bahaya. Melihat ini, dia tampak puas. Putrinya yang meyakinkannya, dia tidak muncul, hanya menunggu dengan tenang sebentar, lalu pergi. Jika putrinya benar-benar ingin berada dalam bahaya, dia secara alami akan menghancurkan slip batu giok yang dia berikan padanya. Ketika avatar hukum waktu Duan Lingtian kembali ke rumah Xia, dewanya juga mengetahui apa yang terjadi setelah dia pergi untuk berkomunikasi dengan kakak laki-laki dan perempuan senior dari istana dalam Akademi Wanfa. Tidak lama setelah dia meninggalkan alam penentang dewa dan pergi ke suatu tempat di luar alam, kakak perempuan Huang Fu Mengyuan kembali, mengambil dua kakak laki-laki, dan membawa mereka ke suatu tempat di luar alam. Adik perempuan junior ditinggalkan sendirian untuk menjaga garis istana bagian dalam. Meskipun kali ini adalah pertama kalinya bertemu dengan saudari senior Huang Fu Mengyuan, setelah beberapa pertukaran setelah mengenal satu sama lain, dia masih tidak bisa tidak menghela nafas betapa mempesona saudari senior ini. Meskipun dia adalah seorang anak perempuan, bakatnya tidak kalah dengan laki-laki, dan peluangnya tidak buruk, jika tidak maka akan sulit untuk mencapai prestasi seperti itu pada usia seperti itu. Di antara orang-orang terkuat di alam Nisen, penguasa dunia Xiao Mubai dianggap muda, dan dia pernah mencetak rekor sebagai yang mulia dunia setengah langkah termuda di alam Nisen. Dan, sekarang, kakak perempuannya tidak diragukan lagi telah memecahkan rekor ini. Adik laki-laki, katakan padaku, aku memilih untuk menerobos ke alam yang paling kuat dan menghadapi alam bencana yang tabu. Apakah ini pilihan yang tepat? Huang Fu Mengyuan bertanya. Duan Lingtian tersenyum dan berkata, kakak, alam tabu kesengsaraan surgawi yang dihadapi oleh para dewa tingkat tinggi sebenarnya tidak sesederhana itu. Jika tidak, setelah sejarah terputus, sebelum saya, tidak mungkin tidak ada tingkat tinggi orang di dunia, atau bahkan tempat di luar dunia. Yang mulia berhasil melewati malapetaka. Duan Lingtian tahu bahwa alasan mengapa dia bisa berhasil adalah karena dia telah mewarisi kartu truf yang diingat oleh lelaki tua Wukong sepanjang hidupnya. Jika dia tidak mewarisi ingatan lelaki tua Wukong, dia merasa bahwa kemungkinan berhasil selamat dari alam tabu dan malapetaka dengan kultivasinya sebagai dewa tingkat tinggi akan kurang dari 30%. Sekarang, ada 3 jimat surgawi di Pagoda Tongtian. Selama kamu mendapatkannya setelah melangkah ke alam yang mulia, suster senior, kamu akan lebih siap nanti. Tidak terlalu sulit untuk bertahan di alam tabu. Duan Lingtian melanjutkan. Saya khawatir masih banyak kesulitan. Huang Fu Mengyuan tersenyum kecut, setelah Lei Hong di alam Mingguang, Fang Yifan, pemuja dunia teratas di alam Yuhua yang sama terkenalnya dengan dia, meninggal di bawah alam bencana yang tabu. Sejak itu, tidak ada yang selamat dari alam bencana yang tabu dan melangkah ke tingkat kekuatan ke-7. Meskipun dia baru saja melangkah ke alam Seon belum lama ini, dia juga mengetahui banyak berita, karena dia juga memiliki orang suci yang akrab di dunia luar. Karena dia adalah dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan, orang suci itu sangat sopan padanya. Bahkan Lei Hong, dikatakan bahwa setelah menerobos dan maju, dia tidak dapat menyembuhkan lukanya. Selain itu, dia menderita luka selama hampir 100 tahun sebelum kembali ke sekte King Hong di alam Mingguang. Huang Fu Mengyuan sedikit mengernyit di antara kata-katanya. Hanya karena dia melangkah ke alam terkuat setelah Lei Hong berhasil melewati kesengsaraan. Sebelum Lei Hong, ada juga seorang bijak di dunia luar yang berhasil mengambil langkah paling kritis,
memungkinkan dia untuk melihat harapan, terobosan lebih lanjut untuk bijak dan Jizun. Tanpa diduga, tidak lama setelah dia menerobos menjadi yang mulia dunia setengah langkah, dia mendengar bahwa Fang Yifan, yang tidak lebih lemah dari Lei Hong di alam mingguang, telah meninggal. Pukulan dan dampak ini padanya tidak signifikan. Terlebih lagi, sejak saat itu, tidak ada kata-kata tentang jalan surga yang mengatakan siapa yang selamat dari malapetaka promosi. Adapun orang bijak dari alam luar yang menerobos sebelum Lei Hong, dia dapat menerobos dengan mudah dan sembuh dari luka-lukanya setelah terobosan. Dikatakan bahwa itu juga karena dia memiliki jimat Dao surgawi keempat. Jelas, Huang Fu Mengyuan mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan baik. Setelah mendengarkan kata-kata Huang Fu Mengyuan, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kakak, sebenarnya kamu tidak perlu terlalu khawatir. Seperti yang aku katakan tadi, setelah kamu melangkah ke Realm of Realm dan mendapatkan jimat Dao of Heaven, kamu hanya perlu melakukan lebih banyak persiapan. Beberapa orang, karena malapetaka 10.000 tahun yang harus dihadapi oleh yang paling kuat, tidak tahan lagi, jadi mereka harus menghadapi malapetaka tabu dengan tergesa-gesa. Kamu masih sangat muda, apa yang kamu khawatirkan? Kalau begitu Lei Hong dan Fang Yifan, di 10.000 alam, memang yang terhormat di dunia, tetapi apakah kekuatan mereka adalah batas dari yang terhormat di dunia? Mungkin tidak. Lei Hong dianggap relatif muda di antara orang-orang top dunia, tetapi ketika dia seusiamu, apakah dia memiliki kekuatanmu? Setelah Anda mendapatkan jimat Dao surgawi, melahapnya dan melangkah ke tingkat ketujuh, Anda dapat memahami beberapa hukum lainnya untuk mencapai keadaan kesempurnaan kecil. Jika kondisinya memungkinkan, pahami hukum kedua untuk mencapai keadaan kesempurnaan besar. Dalam hal ini, dengan bantuan avatar hukum dan bantuan jimat surga, apakah kamu masih khawatir tidak akan bisa bertahan di alam tabu? Sejujurnya, dengan bantuan jimat Dao surgawi, Jizun yang berbakat sepertimu, dengan bantuan jimat Dao surgawi, benar-benar tidak perlu khawatir tentang dunia tabu bencana. Ini, Duan Lingtian tidak hanya memikirkannya sendiri, tetapi juga dengan sengaja memahaminya. Adapun orang yang tahu, itu adalah Zhang San, yang terhormat dunia yang memimpin keluarganya untuk bermigrasi dari dunia Yuhua ke dunia Nisen. Zhang San memiliki pemahaman yang mendalam tentang sekelompok penguasa dunia di 10.000 dunia. Menurut Zhang San, sebelum dia dan tuannya menerobos di masa lalu, Lei Hong relatif muda di antara para master dunia teratas di 10.000 alam. Lei Hong dan yang lainnya semua memiliki kesempatan untuk menerobos hukum lain, meningkatkan kekuatan mereka melalui avatar hukum, dan melampaui orang-orang terhormat dunia lainnya di dunia. Karena mereka masih muda, bahkan beberapa bencana 10.000 tahun berikutnya tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi mereka. Lei Hong, jika dia tidak terburu-buru untuk menghadapi dunia tabu bencana terakhir kali, dia akan menunggu 10 atau 20.000 tahun. Setelah terobosan lebih lanjut dalam kekuatan, tidak mudah untuk menghadapi tabu alam bencana, tapi pasti lebih mudah dari sebelumnya. Adapun Fang Yifan, dia sebenarnya tidak terlalu tua, bencana 10.000 tahun berikutnya tidak mengancam nyawanya, kemungkinan besar dia dipengaruhi oleh Lei Hong, jadi dia bergegas pergi ke bencana, tetapi dia tidak berharap untuk mati pada akhirnya. Setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian, mata Huang Fu Mengyuan langsung berbinar. Harus dikatakan bahwa kata-kata Duan Lingtian memberinya kepercayaan diri yang cukup. Ya, dia masih muda sekarang, dan dia bahkan belum menghadapi bencana 10.000 tahun pertama sebagai pembangkit tenaga listrik, dia sudah setengah langkah terhormat dunia, selama dia menelan satu langkah lebih jauh, dia adalah dunia terhormat. Tiba-tiba, Duan Lingtian sepertinya menyadari sesuatu, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Saya melihat bahwa langit biru awalnya di pesawat kecil tempat garis keturunan istana bagian dalam istana Akademi Wanfa berada tiba-tiba redup, dan ada ular listrik samar yang bergetar di kejauhan. Haha, setelah aku baru saja mengatakan tentang Lei Hong, tidak ada yang selamat dari dunia tabu, dan aku tidak menyangka seseorang akan berhasil melewati malapetaka begitu cepat. Duan Lingtian tertawa, dia sangat akrab dengan pemandangan seperti ini. Sejak dia melangkah ke tingkat ketujuh terkuat, panca inderanya lebih tajam daripada yang bisa ditandingi Jie Zun, dan dia segera menyadari keanehan di pesawat kecil ini. Adegan di depan saya tidak berbeda dengan adegan sebelum Meng Han dan Lei Hong melewati alam tabu kesengsaraan surgawi dan kata-kata jalan surga muncul. Maksudnya itu apa? Tidak diragukan lagi, teks Dao of Heaven akan segera muncul kembali.
Dengan munculnya karakter Dao of Heaven, ada kemungkinan besar akan diumumkan siapa yang selamat dari alam tabu. Siapa itu? Duan Lingtian memiliki sedikit rasa ingin tahu di matanya. Pada saat yang sama, Feng Qingyang, yang berada di alam surga, Nirvana, tiba-tiba melihat ke langit, seperti Duan Lingtian, dia juga menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Orang kelima yang selamat dari dunia tabu. Aku tidak tahu apakah itu master dunia dari segudang alam, atau orang suci dari tempat di luar dunia. Hati Feng Qingyang tergerak, dan ada sedikit harapan di matanya. Ledakan, guntur yang menghancurkan bumi yang diharapkan Duan Lingtian dan Feng Qingyang terdengar pada waktu yang tepat, mengganggu semua makhluk hidup di 10.000 dunia dan bahkan tanah di luar dunia. Untuk sesaat, semua orang melihat ke langit. Saat ini, lebih banyak orang bereaksi. Ini adalah, teks Dao Surgawi akan muncul lagi. Ada orang lain yang selamat dari dunia tabu. Siapa ini? Adegan ini tidak asing bagi semua orang. Beberapa Jizun dan orang suci dari Myriad Worlds dan Outer Worlds yang baru-baru ini memperoleh jimat Dao Surga dan bahkan pulih dari luka yang diderita di Menara Tongtian, tetapi masih tidak berani menghadapi alam tabu kesengsaraan surgawi, bahkan lebih mengungkap. Di bawah keingintahuan dan harapan mereka, cakrawala berubah lagi. Saya melihat awan gelap di langit terbelah, dan sederet kata emas Dao Surga muncul di depan mata semua orang pada waktu yang tepat. Selamat kepada Aguli dari alam Hongmeng, dengan basis kultivasi tingkat ke-6 yang terkuat, berhasil melewati alam tabu, dan diharapkan menjadi pembangkit tenaga listrik terkuat ke-5 dan tingkat ke-7 setelah sejarah terputus, melampaui Jizun dan orang suci. Meskipun saya telah melihat karakter Dao Surga berkali-kali di masa lalu, kemunculan karakter Dao Surga kali ini masih mengejutkan dan mengerikan. Seperti yang diduga kebanyakan orang, seseorang telah selamat dari dunia tabu. Apalagi yang berhasil melewati tribulation kali ini adalah World Venerable Powerhouse of Myriad Worlds. Mengapa yang mulia dunia dari segudang alam, dan bukan orang suci dari tanah kita di luar dunia? Bagaimana situasinya? Semua yang mulia dunia dari Myriad Realms begitu kuat. Sejauh ini, total 5 orang telah selamat dari alam tabu, dan 4 diantaranya berasal dari alam segudang. Alam segudang, mungkinkah mereka secara khusus disukai oleh Dao Surga? Orang-orang di luar dunia sedang mendidih saat ini, berpikir bahwa ini tidak sejalan dengan akal sehat. Ada 5 orang, dan tidak apa-apa menempati 2 di antaranya di tanah di luar batas. Tapi hanya 1 yang ditempati. Seorang pemuja dunia dari 10.000 alam telah melewati alam tabu, bukankah langkah selanjutnya adalah segera menerobos? Banyak orang berpikir begitu, dan hampir pada saat pikiran mereka jatuh, sebuah teks Dao Surgawi baru muncul. Selamat kepada Aguli dari alam Hongmeng, setelah selamat dari malapetaka alam tabu, dia berhasil menerobos dan menjadi keberadaan tingkat ke-5, terkuat, ke-7 setelah penghalang sejarah, melampaui Jizun dan orang suci. Bukan lagi pengecualian untuk menerobos ketika Anda berhasil melewati masa kesusahan. Sebelumnya, apakah itu Meng Han di alam luar atau Lei Hong di alam cahaya terang, mereka semua menerobos setelah berhasil melewati kesengsaraan, karena tanpa kecuali, mereka semua adalah eksistensi Seon tingkat 6. Duan Lingtian dan Feng Qingyang dari alam penentang dewa adalah satu-satunya yang gagal melewati malapetaka dan menerobos. Karena ketika keduanya berhasil melewati kesengsaraan, mereka bahkan bukan yang terkuat. Tidak apa-apa untuk Feng Qingyang, meskipun dia tidak menerobos kesengsaraan, tetapi dia juga tidak butuh waktu lama setelah dia berhasil melewati kesengsaraan. Melangkah ke tingkat ke-7 Seon. Hanya Duan Lingtian yang menyelesaikan terobosan setelah sekian lama setelah berhasil melewati kesengsaraan. Tentu saja, semua eksistensi di atas dewa atas pada dasarnya menebak alasannya. Agul, di pesawat kecil istana, bagian dalam Akademi Wanfa, Duan Lingtian, yang masih tinggal di samping 2 kakak perempuan dan 2 kakak laki-laki, mau tidak mau mengangkat alisnya ketika melihat nama di naskah Tiandao. Dia telah mendengar tentang pria ini. Dia adalah salah satu pemuja dunia teratas di 3 alam atas, dan dia setenar Lei Hong dan Fang Yifan, dia bahkan belum tua, dan 1 generasi lebih muda dari Lei Hong. Seperti Lei Hong, dia diakui sebagai pemain muda dan terhormat dunia di 3 dunia teratas. Agul ini, jika Duan Lingtian ingat dengan benar, dia mendengar dari Xiao Mubai bahwa sebelum Fang Yifan gagal melewati malapetaka, Aguli ini telah mendapatkan jimat Dao Surgawi, tetapi tampaknya dia tidak menarik kesengsaraan surgawi alam tabu untuk waktu yang lama.
Tanpa diduga, terobosan hari ini berhasil dan langkah penting diambil. Aguli dari alam primordial harus dipersiapkan dengan baik. Pada saat ini, kakak perempuan Huangfu Mengyuan berbicara, matanya bersinar terang, dan kedalaman matanya penuh antisipasi. Jika dikatakan bahwa kematian Fang Yifan di dunia berbulu telah sangat melemahkan kepercayaan dirinya. Nah, apa yang dikatakan adik laki-lakinya Duan Lingtian barusan, dan keberhasilan Aguli melewati kesengsaraan di alam primordial, memberinya kepercayaan diri yang kuat. Bahkan kepercayaan diri lebih besar dari sebelumnya di awal. Apakah itu Lei Hong dari alam cahaya terang atau Aguli dari alam primordial, di usianya saat ini, dia sama sekali tidak memiliki kekuatannya saat ini. Mereka semua bisa sukses, kenapa saya tidak? Pada saat yang sama, semua lapisan masyarakat di 10.000 alam juga terguncang saat ini. Terutama alam Hongmeng, salah satu dari 3 alam teratas. Di 3 alam atas, Lei Hong, pemuja alam teratas di alam Mingguang, adalah yang pertama menerobos. Sampai batas tertentu, itu juga memberi banyak tekanan pada 2 alam lainnya. Banyak orang berspekulasi bahwa Fang Yifan di alam Mingguang mungkin merasakan tekanan, jadi setelah beberapa waktu setelah terobosan Lei Hong, dia memilih untuk menghadapi alam bencana yang tabu. Itu baru saja gagal. Setelah itu, tidak peduli apakah itu adalah pemuja dunia teratas dari segudang dunia atau orang suci terbaik di luar dunia, bahkan jika mereka mendapatkan jimat surga, mereka tidak berani dengan gegabah menarik bencana alam tabu, dan mereka semua takut mengikuti jejak Yifan di atas. Tapi hari ini, terobosan Aguli, penghormatan dunia teratas di dunia Hongmeng, sekali lagi menghidupkan kembali hati orang-orang ini. Agul berhasil, tampaknya kematian Fang Yifan hanyalah sebuah kecelakaan. Saya tidak tahu apakah Aguli kembali setelah menerobos. Jika dia kembali, itu berarti lukanya tidak serius. Cedera yang dideritanya selama masa kesusahan pasti tidak seserius yang asli Lei Hong. Tiba-tiba, pusat kekuatan dari kekuatan terhormat dunia besar di 3 alam atas pergi ke suku Adagang, di alam Grand Mist, yang juga merupakan salah satu kekuatan besar dunia terhormat di alam Grand Mist. Aguli adalah satu-satunya Jizun dari suku Adagang. Namun, setelah Lei Hong menerobos terakhir kali, Aguli meninggalkan suku Adagang dan bersembunyi dari Lei Hong. Takut Lei Hong akan mengejar dan mencekiknya. Sekarang, orang-orang dari kekuatan terhormat dunia utama yang pergi ke suku Adagang pada dasarnya adalah Jizun setengah langkah, dan sangat sedikit Jizun yang keluar secara langsung. Mereka masih menghindari Lei Hong. Tuan Aguli kembali. Ketika mereka datang ke suku Adagang, mereka dengan cepat memastikan satu hal. Aguli kembali. Meski Aguli tidak muncul dan diterima oleh anggota suku Adagang lainnya, namun sejak Aguli kembali, meski masih terluka, pasti tidak serius. Bisakah kita secara bertahap menjadi Master Aguli? Itu benar, pamanku juga. Bersiap untuk menghadapi alam tabu bencana baru-baru ini, izinkan aku datang ke Tuan Aguli untuk belajar darinya atas namanya. Kekuatan besar dari 3 dunia atas datang untuk bertanya kepada Aguli bagaimana dia bisa selamat dari dunia tabu bencana. Untuk alasan ini, ada Jizun setengah langkah dari 18 alam di Tiongkok. Bahkan, Xiao Mubai secara pribadi datang ke Nisen Realm. Dengan penampilan Xiao Mubai, aura Jizun tidak menahan diri, dan segera menarik perhatian semua orang. Bukankah ini Tuan Xiao Mubai dari alam penentang dewa? Di tengah kerumunan, seseorang segera mengenali Xiao Mubai. Alam Nisen sebelumnya hanyalah alam biasa-biasa saja di antara 18 alam, dan itu tidak menarik banyak perhatian. Tapi sejak orang-orang dari alam Nisen memimpin dalam mengatasi alam tabu, mereka tiba-tiba membuat alam Nisen terkenal, membuat orang takut meremehkan alam tingkat menengah ini. Tuan Xiao, kamu menerobos. Aku tidak berharap Xiao Jizu menerobos. Luar biasa, luar biasa. Setelah terobosan tersebut, Xiao Mubai menyambut inisiatif banyak orang untuk memberi selamat kepadanya. Beberapa orang tidak bisa tidak berpikir. Jiezun dari alam penentang dewa tiba-tiba muncul, bukankah dia takut orang dari alam Mingguang akan menyerangnya dan membunuhnya? Yang itu, aku khawatir dia sangat membenci alam penentang Tuhan sekarang. Dan sama seperti banyak orang memiliki pemikiran yang sama. Ledakan, tiba-tiba, suara keras yang menghancurkan bumi muncul entah dari mana. Segera, saya melihat kekuatan mengerikan yang mengoyak ruang, seperti palu meteor yang bersiul dari kejauhan, mengarah ke Xiao Mubai. Kekuatan mengerikan membuat semua orang yang hadir gemetar.
Bahkan beberapa pemuja dunia termasuk Xiao Mubai, semuanya mengubah ekspresi mereka saat ini, dan mereka semua merasa takut pada orang yang melakukan tembakan, pasti jauh melampaui pemujaan dunia. Ini Lei Hong. Ketika kekuatan yang menakutkan itu semakin dekat, seseorang melihat sosok tinggi itu mengejar kekuatan itu, mengenali orang yang datang, dan berseru. Pada saat ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Beberapa saat yang lalu, mereka masih berpikir bahwa Xiao Mubai, sebagai penguasa alam Nisen, baru saja melangkah ke alam mulia realem, dan berlari keluar. Apakah Anda tidak takut diincar oleh Lei Hong dari alam Mingguang? Lagi pula, terakhir kali Duan Lingtian dari alam Nisen pergi ke alam Mingguang untuk membunuh dua sekte di belakang Lei Hong, dan salah satunya adalah Jie Zun. Lei Hong terkenal sebagai orang yang akan membalas dendam. Tindakan Duan Lingtian tidak diragukan lagi mendorong seluruh alam penentang dewa ke kebalikan dari Lei Hong. Selama ada kesempatan, Lei Hong tidak akan pernah membiarkan orang-orang dari alam penentang dewa pergi. Lei Hong mungkin tidak tertarik untuk membunuh pembangkit tenaga umum di alam Nisen jika mereka tidak ada hubungannya dengan Duan Lingtian. Penguasa dunia dari alam dewa yang dapat dibalik, dan yang mulia dunia yang baru dipromosikan, tidak apa-apa jika Lei Hong tidak tahu. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan dengan mudah membiarkan pihak lain keluar dari alam dewa yang dapat dibalik. Dan memang benar, Xiao Mubai baru saja keluar dari suku Adagang, dari faksi Hong Meng Jizun tempat Aguli berada, dan dicegat dan dibunuh oleh Lei Hong sebelum dia bisa masuk. Rajon, suara acuh tak acuh terdengar ke segala arah, dan tiba-tiba mencapai telinga semua orang. Kemudian, ketika semua orang sadar kembali, mereka melihat sosok ungu keluar dari tempat gelap, dan mereka menembak seperti kilat, menghalangi serangan Lei Hong ke Xiao Mubai. Menabrak, serangan Lei Hong, menghadapi kekuatan lawan, tidak membuat gerakan besar, tetapi berhenti. Di tengah jalan, kalah cepat, dan bahkan menghilang. Hukum waktu, banyak orang menghembuskan napas dengan suara rendah, dan terlihat bahwa pemuda berbaju ungu yang bergerak di belakangnya menggunakan hukum-hukum, yaitu hukum waktu. Ini Duan Lingtian dari alam penentang dewa. Seseorang mengenali Duan Lingtian. Bukankah Duan Lingtian pandai dalam hukum ruang? Ini adalah tiruannya dari hukum waktu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dia juga memahami hukum waktu ke alam kesempurnaan kecil. Seseorang yang mengenal Duan Lingtian lebih baik mau tidak mau berseru dengan nada heran. Itu adalah klon hukum waktu Duan Lingtian yang tiba-tiba muncul saat ini. Bahkan jika itu adalah avatar hukum waktu, tidak ada yang dapat melihat bahwa itu hanyalah avatar hukum jika tidak ditembak, jika tidak diperiksa oleh orang-orang di alam yang sama dengan akal ketuhanan. Duan Lingtian berdiri dalam kehampaan dengan sosok tinggi dan lurus, menatap tajam ke arah Lei Hong yang mendekat dan dihadapkan olehnya, yang telah dikalahkan olehnya. Lei Hong, kamu sangat berhati-hati, dan hanya satu avatar hukum yang datang. Duan Lingtian tersenyum menghina, jika Anda hanya memiliki satu avatar hukum, saya khawatir Anda tidak akan dapat mempertahankan penguasa dunia dari alam penentang dewa hari ini. Mendengar kata-kata Duan Lingtian, avatar hukum Lei Hong mencibir dengan dingin. Duan Lingtian, aku tidak menyangka kamu masih memiliki kebiasaan menjaga yang lemah di dunia yang menentang Tuhan. Bukankah memalukan bagi Seon tingkat ketujuh yang bermartabat untuk melindungi Dao bagi pendatang baru? Mata Lei Hong penuh dengan penghinaan, seolah-olah dia memandang rendah Duan Lingtian. Akan memalukan jika kamu, Lei Hong, membunuhku, penguasa alam penentang dewa. Duan Lingtian mencibir, lalu menyerang seperti guntur, berkelahi dengan Lei Hong. Meskipun, dengan kekuatan klon hukum Duan Lingtian, tidak sulit untuk menghancurkan klon hukum Lei Hong, tetapi dia tidak berniat melakukan itu. Itu hanya tiruan dari hukum, jadi bagaimana jika dihancurkan? Itu tidak mempengaruhi Dewa Lei Hong sama sekali. Paling-paling, dibutuhkan lebih banyak waktu untuk membentuk kembali klon aturan seperti itu. Avatar aturan Lei Hong. Hukum penguasaan juga merupakan hukum alam kesempurnaan kecil, dalam kasus Duan Lingtian dengan sengaja menyembunyikan jalan ketidakterbatasan dan cara kontrol, dia diikat dengan Lei Hong untuk waktu yang singkat. Ledakan, gemuruh, titik-titik-titik, konfrontasi antara keduanya tampaknya diremehkan, tetapi setiap kali mereka bergerak, kekosongan bergetar dan ruang runtuh kecuali beberapa Jie Zun yang hadir, semua orang mundur ke jarak satu demi satu, takut mereka akan terpengaruh. Tentu saja, Lei Hong hanya bermain imbang dengan Duan Lingtian dalam waktu singkat.
Meskipun mereka juga merupakan avatar hukum dari alam kesempurnaan kecil, dan 4 cara langit dan bumi juga berada di tingkat ketujuh, tetapi hukum waktu Duan Lingtian adalah salah satu dari 4 hukum tertinggi. Segera, setelah 100 langkah, dia sedikit lebih unggul. Pada saat ini, gerbang-gerbang suku Adagang tampaknya telah terbalik dan hancur, dan bangunan suku Adagang yang lebih dekat juga hancur total akibat kekerasan tersebut. Tiba-tiba, tanpa ada peringatan dari penonton, Duan Lingtian dan Lei Hong dengan cepat berpisah dan saling berhadapan lagi. Adegan ini juga membuat semua orang terpana. Kenapa kamu berhenti? Duan Lingtian, dengan keuntungan dari hukum waktu, sudah mulai unggul. Namun, segera, beberapa Jizun, termasuk Xiao Mubai, menoleh dan melihat ke kedalaman suku Adagang. Di sana, ada sesosok berjalan menuju langit dengan tidak tergesa-gesa. Setiap langkah yang dia ambil, kehampaan terguncang, dan kesadaran spiritualnya berangsur-angsur menyebar, dan segera Xiao Mubai dan yang lainnya merasakan tekanan besar. Tingkat ketujuh yang ekstrim, itu Aguli dari suku Adagang. Sekarang, tidak perlu menebak, mereka juga memikirkan identitas orang yang datang, itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 7 yang baru dipromosikan dari suku Adagang, Aguli. Di belakang Aguli, sosok segera muncul. Itu adalah sekelompok orang kuat dari suku Adagang. Dari dunia setengah langkah yang terhormat hingga orang kuat biasa, semua yang ada di suku itu keluar. Kalian berdua, jika ingin bertarung, silakan pergi lebih jauh dan bertarung, ini adalah wilayah suku Adagangku. Aguli yang menjadi pemimpinnya adalah seorang pemuda tegap setinggi sekitar 2 meter, berjubah putih longgar, berambut pendek, berwajah tegas, bermata seperti jurang, dan saat berbicara nadanya sangat tidak bersahabat. Agul, saat ini, melihat Aguli muncul, avatar hukum Lei Hong segera mengirimkan transmisi suara. Aguli, bergandengan tangan denganku, bagaimana kalau menghancurkan avatar hukum Lingtian ini? Kamu dan aku sama-sama pembangkit tenaga listrik teratas di 3 alam atas. Agaknya kamu tidak ingin alam tengah alam Nisen bangkit dan sejajar dengan 3 alam atas kita, kan? Dalam pandangan Lei Hong, selama Aguli bersedia mengambil tindakan dan menghancurkan klon hukum Duan Lingtian, dia akan dapat membunuh Yang Mulia Dunia yang baru dipromosikan ini dari alam penentang dewa. Yang Mulia Dunia yang baru dipromosikan dari alam Nisen ini, inilah yang asli. Jika Anda benar-benar dapat membunuh lawan, Anda akan menghasilkan banyak uang. Agul, saat ini, setelah Aguli berbicara, mata semua orang, termasuk Duan Lingtian, juga tertuju pada Aguli. Mendengar transmisi suara Lei Hong, Aguli juga melirik klon hukum Duan Lingtian untuk pertama kalinya, lalu menatap Xiao Mubai. Dia menebak, tujuan, Lei Hong. Menghancurkan avatar hukum Duan Lingtian, semua orang tahu bahwa itu akan berdampak kecil pada Duan Lingtian. Namun, Yang Mulia Dunia yang baru dipromosikan dari alam penentang dewa tidak berasal dari avatar hukum, tetapi dari dewa. Di masa lalu, avatar hukum Lei Hong muncul di Mingguang Realem, berniat untuk membunuh Jizun Zhang San, tetapi dibunuh oleh Duan Lingtian sendiri, dia sudah mendengarnya. Karena itu juga dia tahu bahwa selama dia melangkah ke tingkat ketujuh Seon, avatar hukum tidak akan lagi sama seperti sebelumnya, matanya akan tumpul, dan dia bisa tahu sekilas bahwa itu adalah avatar daripada dewa. Selain itu, ketika dia menerobos baru-baru ini, dia menemukan bahwa avatar hukumnya yang semula kental, mata tak bertuhan itu, semuanya diberkahi dengan spiritualitas, dan pada pandangan pertama tidak ada bedanya dengan dewa. Tentu saja, jika Anda menyelidiki secara mendalam dengan indera spiritual Anda masih bisa mendeteksi ketidaknormalan. Lei Hong, sekarang kita hanya memiliki 2 Seon tingkat 7 di 3 alam atas. Menyinggung Duan Lingtian sama dengan menyinggung 2 Seon tingkat 7 di alam penentang dewa sekaligus. Aguli menjawab dengan acuh tak acuh, jadi, saya tidak tertarik dengan saran Anda. Terlebih lagi, dia tidak berkomunikasi dengan Lei Hong melalui transmisi suara, tetapi langsung berbicara balik. Begitu kata-kata ini keluar, sekelompok orang di sekitarnya menjadi gempar. Lei Hong sebenarnya mengundang Aguli untuk menyerang Duan Lingtian bersama. Lei Hong ini mencoba menarik Aguli ke kampnya sendiri, dan bersama-sama mengincar Duan Lingtian. Jelas, Aguli tidak berniat berbicara dengannya. Itu wajar, tidak ada permusuhan antara Aguli dan Duan Lingtian, jadi mengapa repot-repot memprovokasi Duan Lingtian? Anda tahu, bahkan jika Duan Lingtian tahu bahwa Lei Hong berada di belakang sekte suci King Hong, dia masih
membunuh penguasa sekte suci King Hong dan Yang Mulia Dunia. Aguli berani bergabung dengan Lei Hong, mungkin Dewa Duan Lingtian nanti akan datang sendiri, dan langsung menyerang suku Adagang. Berbicara tentang orang lain, mereka merasa bahwa meskipun Aguli menyinggung pihak lain mungkin tidak akan mengambil tindakan terhadap suku Adagang. Tapi Duan Lingtian berbeda. Yang ini memiliki rekor terpidana. Tertawa. Setelah Aguli menolak Lei Hong, avatar resmi Duan Lingtian mencibir. Lei Hong, jika Anda ingin menghancurkan avatar resmi saya menyarankan Anda untuk membiarkan dewa asli Anda datang ke sini secara langsung. Namun, menurut perkiraanku, kamu mungkin tidak punya nyali. Setelah cibiran, ada sarkasme. Tentu saja, ini dapat dianggap sebagai metode agresif yang terbuka. Saat ini, Duan Lingtian bukan hanya avatar hukum, bahkan dirinya yang sebenarnya telah tiba di alam primordial ini, bersembunyi di balik penghalang ruang terdekat. Selama jati diri Lei Hong berani muncul, dia bisa menahan Lei Hong di sini selamanya hari ini. Omong-omong, dia keluar kali ini hanya untuk memancing. Pancing dan bunuh Lei Hong. Adapun mengapa dia tiba-tiba memiliki ide ini, itu karena Xiao Mubai mengatakan bahwa banyak orang pergi ke alam primordial untuk melihat apakah Aguli telah kembali ke pasukannya sendiri, untuk menilai apakah lebih mudah bagi Aguli untuk melewati kesengsaraan daripada Lei Hong. Bagaimanapun, Lei Hong terluka selama beberapa dekade sebelum kembali ke King Hong Sengsong. Jika Aguli juga terluka parah, mustahil untuk kembali ke pasukan di belakangnya secepat itu. Dia mendapat inspirasi dan merasa bahwa Lei Hong mungkin juga lewat. Oleh karena itu, biarkan Xiao Mubai sendiri pergi ke suku Adagang di alam Hongmeng, dan dia menggunakan tubuhnya ditambah hukum waktu untuk bersembunyi di kegelapan untuk melindungi Xiao Mubai. Kali ini memancing, dia juga berpikir bahwa dia mungkin hanya bisa menangkap klon hukum Lei Hong, tetapi dia masih memiliki pemikiran di dalam hatinya. Bagaimana jika Dewa Lei Hong benar-benar ada? Karena itu, ketika hukum Lei Hong muncul, dia hanya muncul dengan hukum waktu, dan dewa itu masih bersembunyi dengan baik, dan tidak punya rencana untuk keluar untuk saat ini. Setidaknya, sampai Dewa Lei Hong muncul, dewanya tidak akan keluar. Mendengus. Mendengar jawaban Aguli, Lei Hong meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu mendengus dingin. Pada akhirnya, klon hukum dengan cepat mundur, bersiap untuk melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin Duan Lingtian membiarkannya pergi? Avatar Law of Time segera mengejar dan memblokirnya, bertarung sengit dengannya lagi, dan sekali lagi memicu badai ke segala arah. Ruangnya cekung dan runtuh, dan semakin Anda bertarung, semakin intens. Dan dengan berlalunya waktu, avatar hukum waktu Duan Lingtian telah sepenuhnya menang. Adapun suku Adagang, Aguli yang tampil melindungi mereka tidak lagi menderita kerugian. Sekarang, selain mengamati pertarungan Law Clone Duan Lingtian dan Lei Hong, banyak orang yang menonton juga mengamati Aguli, dan tidak ada tanda-tanda Aguli terluka sama sekali. Kamu bilang, Aguli yang muncul sekarang, adalah avatar dari hukum, atau dewa. Aku tidak tahu. Sekarang, jika dia tidak bergerak, kecuali keberadaan di atas tingkat ke-7 Seon menyelidikinya secara mendalam dengan kesadaran spiritual, mungkin sulit untuk memastikan apakah itu dewa atau tiruan dari hukum. Sekelompok orang terhormat dunia setengah langkah mengamati Aguli saling berbisik melalui transmisi suara. Aguli sendiri, sambil melindungi suku Adagang, menyaksikan pertempuran antara Dewa Duan Lingtian dan Lei Hong, dan hatinya sangat menakjubkan. Lingtian ini benar-benar monster. Berapa umurnya? Tidak hanya hukum ruang yang telah dipahami hingga tingkat kesempurnaan yang luar biasa, tetapi bahkan hukum waktu telah dipahami hingga tingkat kesempurnaan yang lebih rendah. Meskipun, dia sudah tahu bahwa Duan Lingtian telah melangkah ke tingkat ke-7 Seon. Namun, menurut pendapatnya, Duan Lingtian mampu bertahan dari bencana alam tabu karena usianya, karena dia adalah dewa berpangkat tinggi, dan kesulitan untuk melewati bencana itu tidak sesulit yang terkuat. Dia tidak berharap Duan Lingtian untuk memahami hukum kedua keadaan kesempurnaan kecil, lagi pula, itu membutuhkan pemahaman tingkat tinggi dan membutuhkan waktu lama. Siapa sangka Duan Lingtian tidak hanya melakukannya, tetapi hukum ini juga merupakan salah satu dari 4 hukum tertinggi seperti hukum ruang. Avatar hukum Lei Hong akan segera dikalahkan. Ketika ide Aguli baru saja muncul, avatar hukum Lei Hong akhirnya tidak bisa menahan serangan seperti badai dari avatar hukum Duan Lingtian, dan dikalahkan dalam satu gerakan. Sebelum klon hukum Lei Hong dikalahkan,
Lei Hong juga meninggalkan kata-kata jahat. Duan Lingtian, aku akan memberitahumu bahwa menjadi musuh Lei Hong adalah keputusan terburuk yang pernah kamu buat dalam hidupmu. Pada saat yang sama dengan kata-kata kejam itu jatuh, avatar resmi Lei Hong juga musnah. Dari awal hingga akhir, dewanya tidak muncul. Kamu tidak datang. Meski sudah siap mental, Duan Lingtian masih sedikit kecewa saat ini. Alangkah baiknya jika Lei Hong sendiri datang, dan dia mengambil kesempatan ini untuk melenyapkan bahaya yang tersembunyi ini. Sayang sekali Lei Hong terlalu berhati-hati. Pada saat ini, Aguli menghadapi klon hukum Duan Lingtian dari udara. Saudara Duan Lingtian, saya, Aguli, mengagumi betapa kuatnya klon hukum Anda. Melihat dunia saat ini, di antara semua eksistensi yang telah melangkah ke tingkat ketujuh yang terkuat, aku khawatir tidak ada klon hukum yang sekuat klon hukummu. Orang yang paling kuat di dunia, hukum yang paling dia kuasai mengikuti dewa dengan cermat, dan hukum itu tidak dapat memadatkan avatar hukum. Klon hukum yang hanya bisa memadatkan hukum lainnya. Begitu Aguli membuka mulutnya, dia mengungkapkan niat baik kepada Duan Lingtian, yang sama sekali berbeda dengan sikap Lei Hong terhadap Duan Lingtian. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak mengangkat tangan untuk memukul orang yang tersenyum, Duan Lingtian berbalik dan memandang Aguli dari kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, Kakak Aguli, sepertinya Anda menyembunyikan kekuatan Anda di masa lalu. Lei Hong, aku khawatir aku tidak pantas menjadi setenar kamu. Apa yang dikatakan Duan Lingtian tidak dimaksudkan untuk menyanjung pihak lain, tetapi untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia melihat bahwa Aguli di depannya bukanlah tiruan dari hukum, tetapi dewa. Tepatnya, Agulilah yang mengambil inisiatif untuk melindungi suku Adagang barusan, meskipun dia menyembunyikannya. Kekuatan hukum yang dimobilisasi secara samar masih terdeteksi oleh Jingxi Sensui dari dunia kecil di tubuhnya. Setelah memastikan bahwa Dewa Lei Hong tidak ada, setelah menghancurkan klon hukum Lei Hong, dewanya juga keluar dari balik penghalang ruang angkasa, bersembunyi di kegelapan dan melihat ke tempat ini. Hukum tata air, air pembersih dunia dari dunia kecil di tubuhnya sangat menyadari hukum sistem air. Selain itu, dia telah lama mendengar bahwa Aguli, penguasa dunia teratas di dunia Hongmeng, pandai dalam hukum air. Dari sini, tidak sulit untuk menilai bahwa pihak lain adalah dewa. Dewa itu muncul, dan jelas tidak ada luka. Terlihat bahwa dia melewati alam tabu dengan sangat mudah. Bahkan jika dia terluka, dia sembuh saat dia menerobos. Mendesis. Mendengar kata-kata Duan Lingtian, Aguli diam-diam menghirup udara, dan secara alami mendengar makna tersembunyi dalam kata-kata Duan Lingtian. Pria jenius dan kuat dari alam penentang dewa ini benar-benar luar biasa, dan dia menemukan bahwa dia berasal dari dewa. Dia telah menekan hukum sistem air yang beresonansi dengan kekuatannya di dunia sebanyak mungkin. Mengambil napas dalam-dalam, Aguli tersenyum dan berkata, kekuatan masa lalu saya tidak sengaja menyembunyikannya, memang sebanding dengan Lei Hong. Hanya saja sebelum menghadapi dunia tabu dan malapetaka kali ini, saya telah mengambil pencapaian saya di hukum lain selangkah lebih maju. Begitu Aguli mengatakan ini, Duan Lingtian tiba-tiba menyadari bahwa persis seperti yang dia pikirkan, penguasa dunia seribu dunia dapat mengandalkan hukum lain untuk saling membantu, sehingga alam tabu bencana tidak lagi sulit. Tentu saja, yang terpenting adalah bantuan dari 3 jimat surgawi. Lagi pula, dulu ada Jizun yang sangat mengerikan di 10.000 alam yang memahami 2 atau 3 hukum pada saat yang sama dan mencapai negara bagian Dzogchen, tetapi masih mati dalam keadaan tabu. Yang lain yang hadir, termasuk Xiao Mubai, mendengar percakapan antara Duan Lingtian dan Aguli, dan sesaat merasa kagum. Dari kata-kata Lord Duan Lingtian, Lord Aguli adalah dewa, dan dia tidak menderita luka apapun. Tuan Aguli sudah siap, biarkan hukum lainnya melangkah lebih jauh, dan berhasil mengatasi kesengsaraan dengan avatar hukum yang kuat. Petik 2. Sebagai perbandingan, Lei Hong dan Fang Yifan mengambil risiko dalam melintasi malapetaka. Lei Hong lolos dari kematian dan berhasil, tetapi Fang Yifan meninggal. Saya benar-benar berpikir bahwa meskipun tuan ini mengatakannya dengan enteng, situasi sebenarnya jelas tidak demikian. Kekuatan hukum lainnya yang dia kuasai mungkin sudah mencapai ambang terobosan. Kalau tidak, bagaimana mungkin di waktu sesingkat itu siap dan berhasil melewati masa kesusahan? Ada obrolan di antara kerumunan. Namun, mereka dapat dianggap telah mendapatkan jawaban yang mereka inginkan dalam perjalanan ini, dan setelah sembuh, banyak dari mereka yang pergi. Mereka yang pergi,
selain menyapa Aguli dengan hormat, juga berinisiatif menyapa klon hukum Duan Lingtian. Kakak Duan Lingtian, karena kamu di sini, kenapa kamu tidak masuk dan minum denganku? Tanya Aguli sambil tersenyum. Bagus, Duan Lingtian menjawab, setuju, dan pada saat yang sama, klon hukum melangkah keluar dan tiba di sisi Aguli. Jangan lupa untuk mengatakan kepada Xiao Mubai melalui transmisi suara, Tuan Xiao, Anda kembali. Dewa saya diam-diam akan mengantar Anda pergi. Jika Lei Hong sendiri berani bergerak dalam perjalanan kembali Xiao Mubai, maka dia akan membiarkan Lei Hong datang dan pergi. Xiao Mubai juga pergi dengan yang lain, meninggalkan klon hukum waktu Duan Lingtian sendirian, dan mengikuti Aguli ke suku Adagang. Suku Adagang, sebagai kekuatan yang mulia dunia di alam Grand Mist, terlihat biasa saja dari luar, namun saat memasuki lingkaran dalam dan melewati formasi kabut, ada dunia seperti taman bunga persik yang muncul di depan Duan Lingtian. Di sini burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum, asapnya redup dan pemandangannya damai. Duan Lingtian secara pribadi diundang oleh Aguli ke tempat latihannya, dan mengobrol dengannya sambil minum anggur. Dalam prosesnya, dia juga memperoleh pemahaman mendetail tentang alam primordial. Selama percakapan, Aguli mengambil inisiatif untuk menyebutkan 9 pintu masuk misterius yang diselimuti kabut di 3 tempat jahat utama di alam penentang dewa. Belum lama ini, Duan Lingtian mengetahui dari Zhang Sankao dari alam kenaikan bahwa selain alam cahaya terang, alam kenaikan dan alam Hongmeng memiliki tempat seperti itu di 3 alam atas. Saya telah memasuki salah satu pintu masuk misterius dan menderita beberapa luka. Saya meragukan keberadaan tembakan itu. Entah itu orang kuat yang berada di tingkat ke-6 dari yang terkuat, yang telah memahami berbagai dunia dan 4 cara menuju yang sangat tinggi, spesies, atau eksistensi di atas level ke-7 Seon. Aguli menebak dan berkata, kemudian, teks Dao of Heaven muncul, mengatakan bahwa kamu adalah orang pertama yang selamat dari dunia tabu setelah pemutusan sejarah, dan bahwa tuanmu adalah eksistensi pertama yang melangkah ke tingkat ke-7 dari yang terkuat. Jadi, kupikir keberadaan yang menyakitiku di tempat misterius itu dan memaksaku keluar haruslah pembangkit tenaga listrik tingkat 6 terkuat yang telah menguasai berbagai dunia tingkat tinggi dan 4 cara. Mendengar penilaian Aguli, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Kakak Aguli, tebakanmu mungkin salah. Tuanku juga memasuki tempat itu beberapa waktu lalu. Kemudian, Duan Lingtian menceritakan tentang fakta bahwa Nisen Realm juga memiliki 9 tempat misterius yang berkabut, dan juga berbicara tentang perasaan tuannya Feng Qing yang berperang melawan penjaga gerbang di dalam. Masalah kekuatan sepertinya ada di tingkat ke-8 Seon. Setelah mendengar penilaian Feng Qing yang dari Duan Lingtian, Aguli tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Dia tidak menyangka bahwa keadaan akan sangat berbeda dari yang dia duga. Jika demikian, mengapa Tiandao masih mengatakan bahwa kita adalah beberapa orang pertama yang melangkah ke eksistensi tingkat ke-7 setelah sejarah terputus? Aguli bingung, sangat bingung. Bagaimana jika pihak lain sudah ada sebelum partisi sejarah? Duan Lingtian bertanya balik. Begitu kata-kata ini keluar, raut wajah Aguli berubah. Jika demikian, semuanya bisa dijelaskan. Belakangan, Aguli juga mengetahui tentang sikap Duan Lingtian terhadap tempat misterius dari Duan Lingtian. Selama itu tidak mempengaruhinya, dia mengabaikannya dan tidak repot-repot menyelidikinya. Namun, selama obrolan berikutnya, Duan Lingtian melihat bahwa Aguli sangat ingin mencoba, dan jelas ingin menjelajahi tempat misterius itu. Sungguh, setelah klon hukum Duan Lingtian pergi, Aguli segera meninggalkan suku Adagang. Memasuki tempat misterius yang diselimuti kabut dengan dewa ini. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk melawan-lawan. Bahkan jika Anda siap secara mental, mengikuti tren dan memiliki akhir tetap tidak bisa dihindari. Terpaksa mundur, hampir terluka, sangat kuat. Lagi pula, saat bergerak, ia tidak merasakan kehadiran langit dan bumi. Apa artinya ini? Artinya lawan sama sekali tidak menggunakan 4 cara langit dan bumi. Kekuatannya setidaknya di tingkat ke-8 Seon. Melihat kabut besar di depannya, Aguli tersentak. Meski dia keluar beberapa saat kemudian, meski tidak akan terbunuh, dia pasti akan terluka. Pada saat ini, dia sepenuhnya mengkonfirmasi apa yang dikatakan Duan Lingtian kepadanya. Bukannya dia tidak percaya pada Duan Lingtian, tapi dia memiliki obsesi yang mendalam dengan tempat misterius yang diselimuti kabut ini. Di masa lalu, tuannya, yang dia anggap sebagai ayah kandungnya, meninggal di dalamnya.
Dia selalu ingin masuk dan menyelidiki untuk melihat apakah dia bisa mengetahui kebenaran tentang kematian tuannya. Jika jenazah tuannya masih ada, dia juga akan menguburnya. Oleh karena itu, bahkan jika Duan Lingtian memberitahunya tentang bahayanya, dia, yang telah melangkah ke tingkat ketujuh Seon, masih berniat masuk dan mencari tahu. Tiba-tiba, bahkan jika dia melangkah ke tingkat ketujuh yang terkuat dan memasuki tempat yang diselimuti kabut ini, masih sulit untuk ditembus. Binatang misterius yang menjaga pintu memaksanya keluar begitu dia bergerak. Itu pasti sudah ada sebelum partisi sejarah. Kalau tidak, tidak akan ada catatan tentang 9 tempat misterius di alam Hongmeng ini dalam sejarah. Di antara 3 alam atas, selain alam cahaya terang, ada tempat-tempat seperti ini di alam primordial Meng dan alam transformasi bulu. Menurut apa yang dikatakan Duan Lingtian, ada tempat seperti ini di alam Nisen. Di alam lain, saya pernah mendengar ada tempat serupa di beberapa alam. Mengambil napas dalam-dalam, Aguli tiba di tempat misterius lain yang diselimuti kabut di alam Hongmeng. Kali ini dia diserang oleh kekuatan yang kuat lagi. Namun, dia sudah siap, tapi dia tetap mundur tanpa cedera. Ini bukan binatang aneh lagi. Ini adalah binatang aneh lainnya. Saat kamu melakukan tembakan, nafas kekuatannya berbeda. Tentu saja Aguli tidak memiliki kecenderungan untuk dilecehkan, namun hanya ingin menegaskan satu hal. Artinya, dia ingin melihat apakah target yang dia temui setelah memasuki setiap tempat misterius yang diselimuti kabut di alam primordial adalah keberadaan yang sama. Di masa lalu, meskipun dia adalah orang yang paling dihormati di dunia, tapi dia tidak berani mencobanya dengan enteng. Sekarang, dia berani mencoba ini ketika dia yakin bisa keluar dari tubuhnya. Melanjutkan, kemudian, Aguli terus pergi ke 7 tempat misterius lainnya yang diselimuti kabut di alam Hongmeng, tetapi menemukan bahwa setelah memasuki 7 tempat yang diselimuti kabut, binatang aneh yang dia temui bukanlah yang sama. 9 binatang yang berbeda, kekuatannya sangat kuat, dan esensi kekuatan pasti di atas tingkat ke-8 Seon. Setelah memastikan poin ini, raut wajah Aguli menjadi serius, dan rasa superioritas yang dia rasakan setelah melangkah ke tingkat ke-7 Seon juga terhempas saat ini. Ternyata meskipun dia adalah eksistensi kelima yang diumumkan oleh Dao Surga, dia bukanlah eksistensi terkuat kelima di bawah Dao Surga di dunia ini. Di dunia ini, ada juga binatang aneh yang selamat sebelum batas waktu sejarah. Namun, karena aturan tertentu, mereka dipenjara di tempat misterius dan tidak bisa melintasi perbatasan. Jika tidak, dunia mungkin akan berada dalam kekacauan. Untung juga mereka tidak bisa keluar, jika tidak, dunia dan tanah di luar dunia, saya khawatir orang-orang akan terbakar, dan darah akan mengalir seperti sungai. Aguli diam-diam berpikir, belum lagi 10.000 dunia dan tanah di luar dunia, yang terkuat adalah sekelompok orang suci dan orang suci dunia. Bahkan sekarang, total 5 penguasa dan orang suci dunia transenden lahir di 10.000 dunia dan tanah di luar dunia. Dunia di depan binatang itu, masih belum cukup untuk dilihat. Hah, gelombang-gelombang. Sambil menghela nafas lega, Aguli merenung sejenak, dan akhirnya meninggalkan alam primordial. Pergi ke God Against Realm. Agul, Duan Lingtian tidak menyangka bahwa tidak lama setelah avatar hukum waktunya kembali ke alam penentang dewa, Aguli mendatanginya. Apa, kakak Aguli, apakah kamu pergi menyelidiki tempat misterius itu? Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum. Ya, seorang Guli mengangguk, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, Saudara Duan Lingtian, saya pikir apa yang Anda duga mungkin benar. Setidaknya, 9 pintu masuk, yang diselimuti kabut di alam primordial harus mengarah ke tempat misterius yang sama. Saya telah memasuki ke 9 pintu masuk. Setelah masuk, aura langit dan bumi yang saya rasakan sama, tetapi sama sekali berbeda dari dunia dan tanah di luar dunia. Karena itu, dia berhenti sejenak, dan melanjutkan, saya di sini untuk menyelidiki 9 tempat yang diselimuti kabut di alam penentang dewa Anda. Tapi saya tidak tahu apakah Anda, Saudara Duan Lingtian, dapat membimbing saya. Ada sedikit harapan di mata Aguli, dan dia ingin memastikan beberapa hal selanjutnya. Aku belum pernah ke tempat-tempat itu. Namun, aku bisa membiarkan seseorang membawamu ke sana. Duan Lingtian tidak menyadari sedikit pun permusuhan dari Aguli, dan pada saat yang sama melihat bahwa dia jelas ingin mempelajari tempat-tempat itu lebih jauh, jadi dia segera menemukan penguasa dunia Xiao Mubai. Saya telah melihat Tuan Aguli. Melihat Aguli,
Xiao Mubai berulang kali memberi hormat. Selanjutnya, saya akan menyusahkan Tuan Dunia Xiao. Aguli tersenyum ramah. Duan Lingtian menyaksikan Aguli pergi. Setengah bulan kemudian, Aguli kembali bersama Xiao Mubai. Kakak Duan Lingtian, kali ini, wajah Aguli sangat serius, dan pada saat yang sama dia memberitahu Duan Lingtian tentang penemuan. Aku tahu kamu tidak tertarik dengan tempat-tempat itu, tapi aku masih ingin memberitahumu tentang penemuan terakhirku. Saya pertama kali pergi ke 9 tempat yang diselimuti kabut di alam Hongmeng, dan menemukan bahwa memang ada 9 pintu masuk. Selain itu, setelah memasuki 9 pintu masuk, 9 binatang aneh yang saya temui tidak sama. Artinya ada 9 pintu masuk menuju tempat yang berbeda. Itu mungkin pintu masuk ke tempat misterius dengan 9 arah berbeda. Tentu saja, ini hanya tebakanku pada awalnya. Sampai setengah bulan terakhir, saya memeriksa 9 pintu masuk alam penentang dewa. Saya menemukan, melalui 9 pintu masuk, 9 binatang aneh yang saya temui yang menyerang saya ternyata adalah 9 binatang aneh yang saya temui saat memasuki 9 pintu masuk alam primordial. Karena itu, dia berhenti, dan kemudian berkata, jika 9 pintu masuk mengarah ke tempat yang sama, itu berarti ada 9 area di arah berbeda yang sesuai dengan tempat itu, dan masing-masing dijaga oleh binatang aneh. Dan jika 9 pintu masuk mengarah ke 9 tempat berbeda, maka seharusnya ada 9 tempat misterius. Dan 9 tempat berselimut kabut yang ada di alam utama harus menjadi pintu masuk ke 9 tempat misterius. Tentu saja, saya lebih suka hanya memiliki 1 tempat misterius, daripada 9 tempat. Sama seperti yang kukatakan setengah bulan yang lalu, aura surga dan aura bumi yang kurasakan di dalam hampir sama. Meskipun, Duan Lingtian benar-benar tidak tertarik dengan tempat misterius itu, tapi tetap tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Ada 9 pintu masuk, dan binatang aneh yang ditemui setelah masuk tidak sama. Bukankah ada 9 binatang aneh yang diduga berada di atas tingkat ke-8 Seon? Setelah mengkonfirmasi poin ini dari Aguli, Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia membaca kembali ingatan seumur hidup yang ditinggalkan oleh lelaki tua Wukong, tetapi menemukan bahwa dia belum menyentuh tanah misterius dalam ingatannya. Bahkan, lelaki tua Wukong tidak pernah menemukan tanah berbahaya yang diselimuti kabut, dan tidak pernah muncul. Ini agak aneh. Pak Tua Wukong sudah ada sebelum partisi sejarah. Dan menurut dugaanku, tanah misterius juga ditinggalkan sebelum sejarah terputus. Jadi binatang buas yang kuat di dalamnya tidak secara khusus diumumkan oleh teks Dao Surgawi. Tapi menurut ingatan Pak Tua Wukong, tempat misterius itu tidak ada sebelum sejarah terputus. Memikirkan hal ini, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berpikir, aku takut, hanya surga yang tahu apa yang terjadi. Namun, melihat bahwa Aguli meninggalkan alam Nisen lagi dan hendak pergi ke alam transformasi bulu, dia harus mendesah dalam hatinya untuk lapar akan pengetahuan Aguli. Kuharap penjelajahan orang ini di tempat misterius itu tidak akan menimbulkan masalah. Bukankah seharusnya begitu? Lagi pula, dia dipaksa keluar setiap saat. Dan, binatang aneh di dalamnya tidak bisa keluar setiap saat. Bahkan setelah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tempat misterius dari Aguli, Duan Lingtian tetap tidak tertarik. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada meningkatkan kekuatannya sendiri. Dengan waktu dan usaha itu, lebih baik mencerna lebih jauh ingatan yang ditinggalkan oleh Pak Tua Wukong, dan berusaha untuk memiliki kekuatan yang sebanding dengan Pak Tua Wukong secepatnya, mungkin, dan bahkan melampaui sesepuh Wukong. Saat itu benar-benar tiba, belum terlambat untuk menjelajah ke negeri misterius di waktu senggang dan kebosanan. Seon kelima dan level ke-7 juga muncul. Selanjutnya, saya khawatir akan ada banyak eksistensi tingkat ke-7 Seon satu demi satu. Duan Lingtian diam-diam berpikir. Pada saat yang sama, matanya berkilat tajam, saya harap mereka semua bisa jujur, jika tidak, saya tidak keberatan membunuh mereka. Dengan kekuatannya yang tumbuh dan cepat saat ini, dia benar-benar tidak takut dengan keberadaan Seon tingkat ke-7. Kali ini, Aguli hengkang selama 3 bulan penuh. 3 bulan kemudian, dia muncul lagi di depan Duan Lingtian. Saudara Duan Lingtian, saya telah mengunjungi banyak alam yang tertutup kabut, termasuk alam kenaikan, dan saya telah memasuki setiap pintu masuk. Saya menemukan bahwa 9 pintu masuk dari semua alam mengarah ke 9 tempat yang sama. Binatang berkepala 9 masih menjaga pintu masuk. Berbicara tentang ini, matanya bersinar cerah,
Meskipun kekuatan 9 makhluk asing tidak lemah, jika beberapa makhluk tingkat ketujuh terkuat kita bergabung dan bekerja sama dengan formasi serangan gabungan, mungkin tidak mustahil untuk mengalahkan mereka, satu persatu, bunuh. Sebelum saya datang kepada Anda, saya pergi menemui Brother Meng Han dari Bibo Tianfu, tempat di luar batas. Dia mengatakan bahwa selama Anda bersedia bergabung dengan tim, dia akan bergerak. Kalau tidak, kita berempat akan mencoba bersama. Dia benar-benar ingin tahu dunia seperti apa yang ada di belakang binatang yang dijaga di pintu masuk tempat misterius itu, dan apakah itu akan membantunya dalam latihan selanjutnya. Jika itu membantu, tidak diragukan lagi itu adalah hal yang hebat. Bahkan jika itu tidak membantu, itu bisa memuaskan keingintahuan dan obsesinya. Dia sangat penasaran dengan tempat misterius itu. Meskipun, sekarang dia menebak bahwa 9 pintu masuk semuanya mengarah ke tempat yang sama, tapi bagaimanapun juga itu hanya tebakan, kecuali dia masuk lebih dalam untuk memastikan, dia tidak akan berani memastikan bahwa itu benar-benar 9 pintu masuk dari tempat yang sama. Sekarang, di 10.000 alam, dan bahkan di tempat-tempat di luar alam, termasuk dia, total 5 eksistensi tingkat ketujuh terkuat telah lahir. Feng Qingyang, Duan Lingtian, Meng Han, Lei Hong, dan Aguli. Meng Han terus terang mengatakan bahwa selama Duan Lingtian setuju untuk bergabung, dia juga akan bergabung. Adapun Feng Qingyang, dia adalah Tuan Duan Lingtian, jika Duan Lingtian bergabung, dia pasti tidak akan bisa menghindarinya. Lei Hong, yang memiliki dendam terhadap Duan Lingtian, tidak punya pilihan selain menyerah. Termasuk dia, total ada 4 orang menurut perhitungan dan perkiraannya, itu cukup untuk menangani salah satu dari 9 binatang aneh itu. Kakak Aguli, aku tidak tertarik dengan tempat itu untuk saat ini. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan menolak Aguli. Dari mata Aguli yang sangat penuh harap, tidak sulit baginya untuk melihat keingintahuan dan kerinduan Aguli akan tempat misterius itu. Tetapi dia benar-benar tidak tertarik dengan tempat misterius itu untuk saat ini, siapa tahu ada keberadaan yang lebih menakutkan di dalamnya. 9 makhluk asing, yang sesuai dengan 9 pintu masuk, dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia bertarung sendirian, dia tidak takut. Tapi bagaimana dengan punggungnya? Penjaga gerbang sudah begitu kuat, jadi kalau nanti dikatakan tidak ada keberadaan yang lebih kuat, sepertinya tidak masuk akal, bukan? Justru karena inilah dia tidak tertarik pada tempat misterius yang dituju oleh 9 pintu masuk untuk saat ini, dia hanya berpikir untuk mencerna ingatan lelaki tua Wukong terlebih dahulu, dan kemudian bergegas ke dalamnya ketika dia memilikinya kekuatan periode puncak Pak Tua Wukong. Belum terlambat. Kakak Duan Lingtian, Aguli sangat ingin masuk dan mencari tahu, jadi dia terus membujuk Duan Lingtian. Terlebih lagi, melihat Duan Lingtian menolak lagi, dia mengertakkan gigi dan menjanjikan banyak manfaat kepada Duan Lingtian, meskipun tidak terlalu berguna bagi Duan Lingtian, namun tetap sangat bermanfaat bagi keluarga dan teman Duan Lingtian. Namun, Duan Lingtian saat ini tidak kekurangan hal-hal ini untuk saat ini. Jika Anda benar-benar ingin kekurangannya, Anda dapat menukarnya dengan kekuatan yang mulia dan orang suci dunia agung dengan barter. Pada akhirnya, setelah memastikan bahwa Duan Lingtian telah mengambil keputusan, tidak mungkin untuk pergi ke tempat misterius itu bersamanya, jadi Aguli hanya bisa mengucapkan selamat tinggal dan pergi, dan setelah meninggalkan alam penentang dewa, wajahnya menjadi sangat suram. Duan Lingtian itu benar-benar tidak memberiku wajah. Sebagai keberadaan Seon tingkat ketujuh, aku sangat rendah hati, dan dia masih menolakku. Mendengus, meski tidak terlalu senang, Aguli tidak berniat menjadi musuh Duan Lingtian. Kali ini, dia pergi mencari Meng Han karena masalah ini, dan mengkonfirmasi posisi Meng Han dari mulut Meng Han, karena Duan Lingtian membantunya memasuki Menara Tongtian terlebih dahulu dan mendapat keuntungan besar di pihak Duan Lingtian. Selama Duan Lingtian membutuhkan itu, dia lebih bersedia bergabung dengan Duan Lingtian untuk berurusan dengan Lei Hong. Artinya, di antara keberadaan tingkat ketujuh dari 5 yang paling kuat di dunia, 2 di antaranya ada di pihak Duan Lingtian. Belum lagi dia sendirian, bahkan jika dia bergabung dengan Lei Hong, akan sulit baginya untuk bersaing dengan Duan Lingtian dan yang lainnya. Sepertinya kita hanya bisa menunggu. Tunggu sampai beberapa eksistensi tingkat ketujuh Seon lahir, lalu bergandengan tangan dengan mereka untuk menjelajahi tempat misterius di balik 9 pintu masuk misterius. Mungkin ada peluang besar menunggu kita di dalam. Jika ada kesempatan, saya mungkin tidak dapat mengejar yang terlambat dan melampaui Duan Lingtian dan yang lainnya.
Memikirkan hal ini, Aguli kembali merasa terdesak. Tentu saja, meskipun mendesak, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia berpikir bahwa jika dia benar-benar ingin bergabung dengan orang lain di masa depan, setelah berurusan dengan binatang aneh di pintu masuk, dan ketika dia bertemu dengan yang lebih kuat dan tak tertahankan keberadaannya, dia masih harus fokus untuk menyelamatkan nyawanya. Peluang itu bagus, tetapi harga kehidupan lebih tinggi. Di alam dewa terbalik, Duan Lingtian terus mencerna ingatan yang ditinggalkan oleh lelaki tua Wukong, dan kekuatannya juga meningkat selangkah demi selangkah. Tidak ada hambatan, kemacetan, di sepanjang jalan, atau sebelum dia memiliki kekuatan periode puncak lelaki tua Wukong, dia tidak mungkin menemui kesulitan. Selama periode ini, anggota keluarga dan teman juga datang kepadanya untuk meminta bantuan. Dia selalu membiarkan hukum waktu keluar, dan sang dewa terus meningkatkan kekuatannya tanpa gangguan. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, 100 tahun berlalu. Pada hari ini, segudang dunia dan tanah di luar dunia berguncang, hanya karena penglihatan yang akrab bagi semua orang muncul lagi di langit, dan kemudian dua baris kata surgawi juga muncul satu demi satu, muncul di depan mata semua orang. Orang lain berhasil selamat dari dunia tabu bencana. Orang ini, setelah berhasil melewati malapetaka, segera melangkah ke peringkat ketujuh kuat, menjadi orang kuat peringkat ketujuh terkuat keenam setelah sejarah terputus. Selamat kepada Sue Qingzu dari dunia luar, dengan basis kultivasi tingkat 6 yang terkuat, berhasil melewati alam tabu, dan diharapkan menjadi orang kuat keenam dan tingkat ketujuh setelah sejarah terputus, melampaui dunia yang dihormati dan orang suci. Selamat kepada Sue Qingzu, tanah di luar alam, setelah selamat dari alam tabu, dia berhasil menerobos dan menjadi keberadaan tingkat ke-6, terkuat, dan ke-7 setelah penghalang sejarah, melampaui Jizun dan orang suci. Setelah 100 tahun, setelah Aguli di alam Hongmeng berhasil melewati malapetaka dan menerobos, ada eksistensi lain dari tingkat ke-6 yang terkuat, yang berhasil melewati malapetaka, mematahkan belenggu, dan melangkah ke tingkat ke-7 yang terkuat. Apalagi dia masih orang kuat di dunia luar. Ini juga merupakan eksistensi kedua di dunia luar yang dipromosikan ke level ke-7 dari yang terkuat. Tanah di luar dunia mendidih. Haha, di negeri di luar alam kita, akhirnya ada eksistensi kedua yang melangkah ke tingkat ke-7 Seon. Itu benar, ada 5 eksistensi tingkat ke-7 Seon di masa lalu, 4 di antaranya adalah ahli dari berbagai alam, dan hanya 1 yang berasal dari suatu tempat di luar alam kita. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika para kultivator dari berbagai alam berbicara kepada kita tentang hal ini, lubang hidung mereka terbalik, seolah-olah mereka adalah orang-orang yang melangkah ke Seon tingkat ke-7. Tanah kita di luar alam memiliki fondasi yang dalam, dan cepat atau lambat kita akan mampu melampaui 10.000 alam dalam hal jumlah pusat kekuatan tingkat ke-7 yang terkuat. Sue Qingzu, sepertinya penguasa kota ke-7 dari kota ke-13 dinasti Jin Barat di alam Fengsheng. Itu dia. Tuan kota ke-7 dari kota ke-13 di dinasti Jin Barat telah menghilang dalam beberapa tahun terakhir, dan aku hampir melupakan keberadaannya. Ini adalah monster di antara bintang-bintang yang sedang naik daun. Ya, dia dulunya adalah kekuatan suci termuda yang diakui oleh dunia luar kita. Kota ke-13 dari dinasti Jin Barat adalah kekuatan suci dari alam suci angin, dan itu adalah kekuatan dengan 3 orang suci. Banyak kekuatan di luar dunia juga ada seperti langit-langit. Seperti namanya, 13 kota dinasti Jin Barat adalah kekuatan yang menyatukan 13 kota. Tentu saja, ke-13 kota itu tidak berdekatan, mereka sangat berjauhan, dan mereka didistribusikan ke seluruh area bea cukai 13 kota di dinasti Jin Barat, dan setiap kota memiliki penguasa kota yang kuat. Kekuatan ini awalnya adalah kekuatan aliansi. Namun, kemudian, di bawah kepemimpinan beberapa penguasa kota, ke-13 penguasa kota itu menjadi saudara dan saudari. Masa lalu, di kota ke-13 dinasti Jin Barat, tuan kota besar, tuan kota kedua, dan 7 tuan kota semuanya adalah orang suci dan orang kuat, dan 7 tuan kota adalah bintang yang sedang naik daun, mewarisi posisi tuan kota dari tuannya. Meski begitu, setelah dia mewarisi posisi penguasa kota, senioritasnya juga meningkat. Di masa lalu, ketika dia bukan penguasa kota, dia harus memanggil tuan kota lain, paman dan bibi, tetapi sekarang dia hanya memanggil mereka saudara laki-laki dan perempuan, karena peringkat penguasa kota ditentukan oleh penguasa kota ketika mereka bersumpah, dan itu
Telah dibahas dan diputuskan sejak lama dan tidak akan diubah. Haha, selamat, kakak ketujuh. Tawa hangat datang dari jauh di luar kota Yuzu, dan pada saat yang sama sesosok muncul di langit di atas rumah raja kota-kota Yuzu dalam sekejap. Kota Yuzu adalah kota besar dengan wilayah yang sangat luas. Kediaman tuan kota terletak di sebelah timur kota, dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, dan terhubung dengan pegunungan dan sungai. Melihat ke bawah dari langit, kediaman tuan kota sepertinya terintegrasi dengan pegunungan dan sungai, terlepas dari Anda dan saya. Pada saat ini, ketika saya mendengar tawa hangat dari Cakrawala, dan kemudian melihat sosok kekar di Cakrawala, itu adalah pria parubaya yang tinggi, besar, berjanggut, alis tebal, bermata besar. Beberapa sosok terbang keluar dari istana tuan kota satu demi satu, dan menyapanya. Aku telah melihat tuan kota yang hebat. Aku telah melihat tuan kota yang hebat. Beberapa orang yang bangkit dari rumah tuan kota-kota Yuzu di langit dengan hormat memberi hormat kepada para pengunjung. Kenapa kamu? Di mana penguasa kotamu? Kiuran parubaya tampak bingung ketika melihat orang-orang di depannya. Mungkinkah saudari ketujuh belum kembali? Seharusnya, jika Seven Sister ada di sini, melihat dia datang, tidak mungkin untuk tidak keluar. Mungkinkah luka yang dideritanya setelah melintasi malapetaka belum sembuh, sehingga belum kembali? Memikirkan hal ini, ekspresi khawatir melintas di matanya. Tuan kota yang hebat, tuan kota kami baru saja mengirim pesan, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk pergi ke 10.000 alam dan akan kembali lagi nanti. Seorang wanita tua di antara beberapa orang menanggapi dengan hormat. Orang-orang ini semuanya adalah pusat kekuatan semi-sakral kota Yuzu, dan mereka juga asisten terkuat di bawah komando Sue Kingzu, penguasa kota Yuzu. Sue Kingzu biasanya mengurus semua urusan di kota Yuzu saat Sue Kingzu berlatih di pintu tertutup. Pergi ke 10.000 alam. Pria parubaya berjanggut sedikit mengernyit, tidak dapat mengetahui untuk apa saudari ketujuh pergi ke 10.000 alam, mungkinkah dia baru saja menerobos, tangannya gatal, dan dia ingin pergi ke 10.000 alam untuk menemukan seseorang untuk belajar. Adapun targetnya, tidak sulit baginya untuk menebak. Ada kemungkinan besar bahwa mereka adalah dua master pedang yang pertama kali melangkah ke tingkat ketujuh yang terkuat di alam Nisen. Adik ketujuhnya sendiri adalah seorang pembudidaya pedang, dan juga diakui sebagai pembudidaya pedang nomor 1 di 13 kota dinasti Jin Barat. Ada 4 cara langit dan bumi, dan dia juga mengolah cara ilmu pedang. Sementara pria parubaya berjanggut mengerutkan kening. Tawa merdu lainnya seperti bel perak datang dari jauh. Saudari ketujuh, selamat. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda melangkah ke dunia itu sebelum saya dan kakak laki-laki. Tampaknya bahkan jika saya dan kakak laki-laki bergabung sekarang, kami mungkin bukan lawan Anda. Tawa seperti lonceng perak ini terdengar seperti suara anak kecil pada pandangan pertama. Dan ketika orang yang datang muncul di atas kota Yuzu, itu adalah seorang gadis yang terlihat berusia sekitar 13 atau 14 tahun, dengan 2 kepang di kepalanya dan pipi cantik yang diukir di batu giok. Aku merasa kasihan karenanya. Saudaraku, kamu benar-benar datang lebih cepat dariku. Setelah gadis itu datang, dia langsung melihat pria parubaya berjanggut dan menyapanya dengan senyuman. Temui penguasa kota kedua, temui penguasa kota kedua, ... Setelah melihat gadis ini, beberapa semi bijak di kota Yuzu mau tidak mau menunjukkan sedikit kecemburuan di mata mereka, dan kemudian memberi hormat dengan hormat. Seolah-olah, di mata mereka, penguasa kota kedua lebih menakutkan daripada penguasa kota pertama. Kakak kedua, pria parubaya itu tersenyum dan mengangguk kepada gadis muda itu. Kali ini, kamu dan aku pasti gagal. Kakak ketujuh, dia telah pergi ke 10.000 alam. Pergi ke dunia. Gadis itu bingung, apa yang dilakukan saudari ketujuh ke Wanji. Segera setelah itu, setelah mendengar tebakannya dari pria parubaya, mata gadis itu berbinar. Saudari ketujuh pergi ke alam penentang dewa. Apakah itu alam penentang dewa dari Seon Ganda tingkat ketujuh? Kakak kedua, apakah kamu tidak ingin pergi juga? Pria parubaya itu bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia mengenal adik perempuan kedua ini dengan cukup baik, dan tidak sulit untuk melihat apa yang dia pikirkan. Adik keduanya terlihat seperti gadis kecil, namun sebenarnya dia tidak muda, setidaknya cukup menjadi nenek moyang dari adik ketujuh. Hanya saja orang tidak berjiwa tua, dan mereka selalu menampilkan orang dalam wujud perempuan. Tentu saja, dia hanya berani memikirkan hal-hal ini di dalam hatinya, karena hal terakhir yang ingin dia, saudari kedua, dengar adalah seseorang yang mengatakan bahwa dia sudah tua,
dalam hatinya, dia masih remaja, dan dia tidak pernah berubah dari awal hingga akhir. Melawan alam dewa, Duan Lingtian tertegun sejenak setelah menerima pesan dari Master Dunia Xiao Mubai. Pembangkit kekuatan di luar batas, Sue Qingsu, yang baru saja melangkah ke tingkat ketujuh dari yang terkuat, ingin memintaku untuk belajar ilmu pedang dengan guru. Dia tidak menyangka bahwa tidak lama setelah dia melihat teks Tiandao, pihak lain datang ke pintunya. Apalagi pihak lain sebenarnya adalah perbaikan pedang. Tuan, aku tidak tertarik bersaing dengannya, kamu bisa bertanya pada tuanku. Duan Lingtian menanggapi, jika dia hanya pembangkit tenaga listrik tingkat 7 biasa, dia akan sangat senang jika seseorang dari dunia yang sama berkunjung dan ingin bersaing dengannya, karena ini juga merupakan kesempatan baginya untuk belajar dan berkembang. Tapi masalahnya adalah, sekarang, di matanya, bersaing dengan pihak lain adalah menindas pihak lain. Bahkan dalam ilmu pedang, dia telah berhasil memasuki tingkat ke-8, setelah lebih jauh mencerna ingatan lelaki tua Wukong. Duan Lingtian merasa tuannya kemungkinan besar tidak akan menolak tantangan pihak lain. Dan kemudian, ketika Tuan Dunia Xiao Mubai mengirim pesan lain, apa yang dia katakan juga menegaskan apa yang dipikirkan Duan Lingtian. Tuannya Feng Qingyang menyetujui tantangan Sue Qingsu, orang kuat tingkat ke-7 yang baru dipromosikan dari luar dunia. Dalam hal ini, dia tidak terkejut. Jika pihak lain pandai dalam 4 cara langit dan bumi lainnya, tuannya mungkin tidak menjawab. Tapi masalahnya, lawannya ahli dalam ilmu pedang. Mampu mengambil langkah penting dengan cara pedang menunjukkan bahwa lawan juga seorang penyihir ilmu pedang. Dengan keberadaan seperti itu, tuannya juga akan bertemu dengan Lai Xinxi ketika dia melihatnya, belum lagi lawannya sekarang sedang aktif mencarinya. Tuan Duan Lingtian, sekarang saya membawa gadis ini ke Jilitian untuk bertemu Tuan Feng Qingyang. Dia mengatakan bahwa setelah perdebatan dengan Tuan Feng Qingyang, dia masih ingin berdebat dengan Anda. Kata Xiao Mubai lagi, jika dia bisa mengalahkan tuanku dalam 1,5 gerakan, aku tidak keberatan bersaing dengannya. Jika dia tidak sebaik tuanku, biarkan dia berhenti mempermalukan dirinya sendiri. Duan Lingtian berkata dengan ringan, membawa malu pada diri sendiri. Jika orang lain, termasuk Sue Qingsu sendiri, mendengar kata-kata Duan Lingtian, mereka pasti akan menganggap Duan Lingtian sombong. Lagi pula, mereka semua adalah eksistensi Seon tingkat ke-7, dan Anda benar-benar mengatakan bahwa pihak lain menantang Anda untuk mempermalukan diri sendiri. Namun, Xiao Mubai memahami kedalaman Duan Lingtian, mengetahui bahwa Duan Lingtian tidak hanya melangkah ke tingkat ke-7 yang terkuat dengan cara ilmu pedang, tetapi juga memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam cara pengendalian dan cara tak terhingga. Bahkan jika tidak mencapai level ke-7, itu mungkin sudah dekat. Dan 4 cara langit dan bumi dapat ditampilkan pada saat yang sama, tidak seperti hukum yang terbatas, dan hanya dapat menarik kekuatan dari satu hukum pada saat yang bersamaan. Oke, aku akan memberitahunya. Sekarang orang yang berkomunikasi dengan Duan Lingtian bukanlah dewa asli Xiao Mubai, tetapi avatar hukum Xiao Mubai yang tinggal di tanah para dewa, sehingga dia dapat menghubungi Duan Lingtian kapan saja. Karena dia tahu betul bahwa Duan Lingtian adalah dewa penjaga, dengan paha paling tebal di alam Nisen saat ini. Di pihak Duan Lingtian, awalnya dia berpikir bahwa masalah ini akan selesai. Tapi tidak berharap, sebulan kemudian, tuannya Feng Qingyang datang. Menguasai, apa yang tidak diharapkan Duan Lingtian adalah bahwa bukan hanya tuannya yang datang ke sini, tetapi juga wanita muda lain yang mengenakan gaun hijau muda. Wanita itu memegang pedang panjang bersarung di tangannya. Dia memiliki temperamen yang luar biasa dan penampilan yang tiada taraf. Dia berdiri di sana seperti anggrek di lembah kosong, menarik perhatian semua orang. Tidak perlu berpikir terlalu banyak, Duan Lingtian menebak identitas orang ini, itu pasti pembangkit tenaga listrik tingkat 7 Seon baru dari luar dunia, Sue Qingsu. Dia awalnya berpikir bahwa pihak lain pasti telah pergi setelah dia kalah dalam persaingan dengan tuannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia belum pergi. Tidak hanya dia tidak pergi, dia bahkan datang untuk mencarinya bersama tuannya. Sebelumnya, dia belum menerima pemberitahuan apapun dari penguasa dunia Xiao Mubai, yang berarti Xiao Mubai juga tidak mengetahuinya. Xiao Tian, Feng menjawab dengan ringan, rasa malu di wajahnya menghilang, dan kemudian dia memperkenalkan wanita di sampingnya. Ini Sue Qingsu, penguasa kota Yusu, kota ke-13 dari dinasti Jin Barat di luar batas. Pada saat ini,
Duan Lingtian dapat melihat pengekangan tuannya. Apa situasinya? Sejak dia pertama kali bertemu tuannya, sampai sekarang, ini benar-benar pertama kalinya dia melihat tuannya memiliki sisi seperti itu, terlihat pendiam, tetapi sebenarnya lebih seperti pemalu. Bagaimanapun, dia adalah ayah dari 2 anak dan pria dari 4 wanita. Duan Lingtian dengan cepat tersadar, dan matanya bolak-balik di antara 2 orang di depannya. Tampaknya benar-benar ada situasi. Selain itu, melihat wajah acuh tak acuh Sue Kingsu saat ini, tidak sulit untuk melihat bahwa seharusnya hanya tuannya yang jatuh cinta tak berbalas untuk saat ini. Yang ini mungkin menjadi istri calon guru. Memikirkan hal ini, Duan Lingtian tidak berani menganggapnya terlalu serius, dan memandang Sue Kingsu dengan senyum di wajahnya, dan berinisiatif untuk menyapa, "Saya telah melihat Tuan Kota Sue. Meskipun saya melihat pengumuman teks Dao Surgawi, saya tahu bahwa Tuan Kota Sue telah melangkah ke tingkat ke-7 Seon, tetapi saya tidak menyangka bahwa Tuan Kota Sue sebenarnya adalah seorang putri." Sungguh mengejutkan dan mengagumkan. Menghadapi pujian Duan Lingtian, Sue Kingsu menggelengkan kepalanya dan terkekeh. "Rekan Taois Duan telah memenangkan hadiah. Dibandingkan denganmu, aku bukan apa-apa. 2 hari yang lalu, aku belajar tentang usiamu yang sebenarnya dari rekan Daois Feng. Di usiamu, aku bahkan tidak pernah melangkah ke Seon." Sue Kingsu dianggap sebagai orang yang sangat muda dan kuat di dunia luar, kira-kira seusia dengan Feng Qingyang, dan ini saja membuatnya terkenal di kalangan orang suci di dunia luar sampai pada titik di mana semua orang di dunia tidak mengenal raja. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui tentang usia Duan Lingtian yang sebenarnya dari Feng Qingyang, dia sangat terkejut. Anda tahu, sebelum dia datang ke alam Nisen kali ini, dia berpikir bahwa Feng Qingyang dan Duan Lingtian dari alam Nisen jauh lebih tua darinya, tetapi dia tidak menyangka salah satu dari mereka setua dia, dan yang lain lebih dari 10.000 tahun lebih muda darinya. Ini semua berkat tuanku yang memimpin. Duan Lingtian tersenyum rendah hati, lalu menatap Feng Qingyang, mengedipkan matanya, dan diam-diam berkata, "Tuan, jika Anda menyukai seseorang, lakukan saja, saya belum pernah melihat Anda begitu pemalu." Feng Qingyang tidak menyangka Duan Lingtian akan melihat melalui pikirannya, jadi dia merasa sedikit malu. Chuanyin tertawa dan memarahi, "Kamu nak, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku menyukainya? Jangan bicara omong kosong." Mendengar ini, Duan Lingtian terus mengirimkan suara, "Tuan, Anda benar-benar tidak menyukainya. Jika kamu benar-benar tidak menyukainya, aku akan melakukannya." Pria ini merasa cukup baik dalam semua aspek, dan kekuatannya juga kuat. Tidak buruk menikah di rumah sebagai seorang istri. Omong-omong, itu juga dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan alam Nisen. Setelah Duan Lingtian mengatakannya, dia bisa melihat tatapan membunuh di mata tuannya. "Haha, hanya bercanda," berulang kali dijelaskan. Ini juga membuatnya semakin yakin bahwa tuannya benar-benar menggerakkan Fan Xin. "Rekan Taois benar-benar kuat. Ketika saya bersaing dengannya, saya jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan sejak awal. Jika dia tidak berbelas kasih, saya mungkin kalah." Sue Kingsu memandang Feng Qingyang, dengan sepasang mata musim gugur yang indah menunjukkan kekaguman. Duan Lingtian tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Kota Sue, kamu dan tuanku sudah ditakdirkan." Sue Kingsu mau tidak mau menjadi sedikit lebih penasaran ketika dia melihat ke arah Duan Lingtian setelah mendengar kata-kata itu. Duan Lingtian melanjutkan, "Seperti yang kita semua tahu, tuanku adalah eksistensi pertama dari Seon tingkat ke-7 yang lahir setelah sejarah terputus, dan dia juga biksu laki-laki pertama yang masuk ke Seon tingkat ke-7. Dan kamu, Tuan Kota Sue, adalah biksu wanita pertama yang melangkah ke tingkat ke-7 yang terkuat setelah sejarah terputus. Bukankah ini takdir pertemuan? Jika City Lord Sue, Anda tidak memiliki sesama Daois, saya ingin menggambar garis merah untuk Anda dan tuanku. Tuanku belum menikah, dan aku tidak pernah memiliki orang kepercayaan di masa lalu." Duan Lingtian langsung ke intinya, siap menyerang selagi setrika masih panas, dan berusaha untuk menjatuhkan tuan nyonya. Oh tidak, untuk membantu tuannya menjatuhkan istrinya.